Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi informatika kita akan mempelajari pada bab algoritma dan pemrograman, yaitu ini tentang Arduino Uno adalah papan terbaik untuk memulai dengan elektronik dan coding. Kita akan mempelajari sebuah bahasa pemrograman lanjutan yaitu bahasa C, yang mana itu kita akan praktekkan dalam proyek robotika dasar. Alat yang kita butuhkan adalah sebuah kit Arduino Uno. Tujuan memakai kit ini adalah untuk merancang prototip untuk peralatan elektronik interaktif sehingga memudahkan pengguna elektronik untuk diaplikasikan pada berbagai bidang. Kit ini dapat diaktifkan melalui kabel USB. Maka kita lihat komponen-komponen Arduino ini. Di antara komponen-komponen tentang Arduino Uno adalah apa yang harus dilakukan dengan Arduino Uno. Menguasai pengetahuan tentang pin digital adalah keterampilan mendasar untuk memulai usaha elektronik itu sendiri. Pin ini memiliki kemampuan untuk menerima data dari sensor dan mengirimkan data ke aktuator. Pin ini juga dikenal sebagai pin biner, memiliki kemampuan mengasumsikan dua keadaan, rendah dan tinggi. Pin digital dapat berada dalam mode input atau output. Jika Anda ingin menulis data ke pin keluaran, Anda harus menggunakan fungsi yang sesuai dalam kode. Pertimbangan sifat proyeksi itu, jika diperlukan daya, kalian dapat menggunakan konektor USB internal pada papan Arduino Uno. Konektor ini memungkinkan koneksi langsung ke komputer menggunakan kabel USB. Untuk proyek seluler, kalian juga dapat menggunakan baterai 9 volt atau catu daya AC. Jika kalian tidak memiliki catu daya, kalian juga dapat menyambungkan baterai 9 volt ke papan untuk menyediakan daya. Cara menghidupkan Arduino Uno. Jika kalian baru memulai dengan elektronik, kalian mungkin penasaran tentang cara memberi daya pada papan Arduino Uno. Ada dua metode utama, melalui koneksi USB atau colokan listrik DC. Kedua opsi ini hadir dengan landasan yang terintegrasi. Saat memasang komponen eksternal, pastikan untuk menyambungkan kabel masing-masing sumber listrik ke ground papan dengan aman. Ada berbagai pendekatan untuk memberi daya pada Arduino-nya dan akan bermanfaat jika kalian mencoba berbagai metode seiring bertambahnya pengalaman. Saat menghubungkan Arduino Uno ke komputer, pastikan untuk menghubungkan board ke komputer dengan kabel USB. Kalian juga dapat menggunakan situs web Arduino-nya untuk menginstal lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE di komputer. Unduh dan install IDE di komputernya atau install secara manual menggunakan editor web. Untuk memberi daya pada Arduino Uno, cukup sambungkan kabel USB ke komputer. Arduino akan mengambil daya dari koneksi USB. Cara setting Arduino Uno, jika Anda seorang pemula di dunia Arduino, Anda mungkin memiliki banyak pertanyaan. Ada beberapa cara untuk memulai Arduino Uno, menjelaskan dasar-dasar dan menunjukkan cara mengatur Arduino Uno. Pertama, Anda ingin memastikan kode Anda diapit kurung kurawal. Itu secara codingnya ya. Prosedur setup akan disorot di IDE. Demikian pula sisa kode akan dieksekusi dalam tanda kurung lengkung. Jika Anda tidak menyertakan kurung kurawal, kode akan berjalan tanpa henti, tanpa berhasil diunggah. Anda juga harus menghindari membuat kode lebih panjang dari yang seharusnya. Selanjutnya, Anda harus menghubungkan Arduino Uno ke komputer. Hubungkan Arduino Uno ke komputer menggunakan kabel USB. Baik Anda menggunakan kabel USB untuk memberi daya atau sumber daya eksternal. Kabel USB akan mentransfer data langsung ke Arduino. Anda juga dapat menyambungkan catu daya eksternal jika ingin menjadikan Arduino Anda lebih serbaguna. Dengan cara ini,
Anda selalu memiliki perangkat untuk bermain. Cara menghubungkan Arduino Uno ke komputer. Untuk mulai bekerja dengan Arduino, Anda memerlukan kabel USB-B dan perangkat lunak yang disupport Arduino IDE (Integrated Development Environment). Jika Anda memiliki Raspberry Pi, gunakan unduhan Linux alih-alih instalasi baris perintah. Setelah Anda menginstal perangkat lunak, sambungkan Arduino ke komputer Anda menggunakan kabel USB. LED berlabel ON harus menyala. Ikuti instruksi dalam perangkat lunak. Untuk menghubungkan Arduino ke komputer Anda memerlukan kabel USB 2 A atau B. Arduino Anda akan menyala secara otomatis melalui port USB dan lampu LED ON akan berubah menjadi hijau. Untuk memastikan koneksi berfungsi, verifikasi bahwa Anda telah menghubungkan Arduino ke sumber listrik. Jika tidak, matikan dan nyalakan ulang komputer Anda. Menyelesaikan langkah ini mempersiapkan Anda untuk mengunggah kode Anda. Baik, sekarang kita ke komponen satu lagi namanya breadboard. Struktur breadboard sederhana namun cerdik. Ini terdiri dari lubang-lubang yang saling berhubungan. Masing-masing dihubungkan ke strip logam di bawahnya. Strip ini membentuk tulang punggung sirkuit, menyediakan sarana penghubung komponen yang stabil dan andal. Desain breadboard memastikan bahwa bahkan mereka yang memiliki pengalaman minimal di bidang elektronik dapat mulai menguji sirkuit dengan mudah. Integrate Circuit IC dan Dual Inline Package. Sirkuit terpadu IC adalah jantung dari elektronik modern. Breadboard menawarkan platform sempurna untuk bereksperimen dengan komponen-komponen ini. IC menjalankan berbagai fungsi di hampir setiap perangkat elektronik, mulai dari mengendalikan tegangan hingga menjalankan operasi logika. Fleksibilitasnya yang tak tertandingi menjadikannya sangat diperlukan dalam bidang elektronik. Salah satu fitur penting dari papan roti atau breadboard yang membuatnya sangat kompatibel dengan IC adalah akomodasi paket dual inline atau DIP. Kebanyakan IC mematuhi standar DIP sehingga memudahkan penyisipan ke dalam breadboard. Kompatibilitas ini sangat penting karena menyederhanakan perakitan sirkuit dan proses pengujian desain celah tengah papan tempat breadboard secara eksplisit sesuai dengan lebar IC DIP, memastikan penempatan pin IC yang aman dan benar. Mengintegrasikan IC ke dalam desain breadboard membuka banyak kemungkinan, dari pengatur waktu sederhana hingga mikroprosesor yang kompleks. Papan tempat breadboard dapat menangani berbagai macam IC, menjadikannya alat yang sangat berharga untuk pembelajaran dan inovasi. Kemudahan dalam memasukkan dan melepas IC dari breadboard semakin meningkatkan daya tariknya, memungkinkan pembuatan prototipe dan eksperimen dengan cepat. Bagaimana breadboard digunakan saat ini? Breadboard tetap menjadi bahan pokok dalam elektronik, alat mendasar bagi penghobi dan profesional. Papan serbaguna ini menawarkan platform praktis untuk bereksperimen dengan desain breadboard tanpa memerlukan penyolderan permanen. Saat ini, orang banyak menggunakan papan tempat pemotong roti atau breadboard dalam lingkungan pendidikan, proyek DIY, dan pembuatan prototip profesional. Salah satu keuntungan utama menggunakan papan roti atau breadboard adalah dapat digunakan kembali. Breadboard memudahkan penyisipan dan penataan ulang komponen seperti resistor, transistor, dan sirkuit terpadu. Ideal untuk menguji dan memodifikasi desain breadboard. Sirkuit fleksibel ini sangat bermanfaat bagi pemula dan pelajar yang mempelajari dasar-dasar elektronika. Selain itu,
Breadboard kompatibel dengan berbagai komponen elektronik sehingga cocok untuk berbagai proyek. Breadboard menyediakan antarmuka yang ramah pengguna mulai dari sirkuit LED sederhana hingga desain yang lebih kompleks yang melibatkan microcontroller seperti Arduino atau Raspberry. Kemampuan beradaptasi ini memastikan bahwa breadboard terus menjadi alat penting dalam bidang elektronik dan perkembangan pesat. Kapan breadboard tidak boleh digunakan? Terlepas dari keserbagunaannya, ada beberapa skenario di mana breadboard bukanlah pilihan ideal. Menyadari keterbatasan ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas proyek elektronik. Pertama, breadboard tidak cocok untuk aplikasi tegangan tinggi atau frekuensi tinggi. Desain yang melekat pada papan tempat atau breadboard dengan sambungan yang longgar dan kapasitansi parasit yang tinggi dapat menyebabkan sirkuit tidak stabil dan tidak dapat diandalkan dalam kondisi seperti itu. Untuk proyek yang melibatkan tegangan tinggi atau frekuensi di atas 10 MHz, para ahli merekomendasikan metode alternatif seperti PCB. Keuntungan dari breadboard pada tempat breadboard yang sering dipuji sebagai landasan pembuatan prototipe dalam bidang elektronik menawarkan banyak manfaat yang diperuntukkan bagi pemula dan profesional berpengalaman di bidangnya. Pertama, sifatnya yang ramah, pengguna menonjol. Breadboard memungkinkan perakit sirkuit dengan mudah tanpa perlu menyolder, menjadikannya pilihan tepat untuk pembuatan prototip cepat dan tujuan pendidikan. Filter ini menghemat waktu dan menjaga integritas komponen sehingga memungkinkan untuk digunakan kembali dalam proyek mendatang. PCB, Print Circuit Board. Beralih ke PCB, komponen-komponen ini mewakili kemajuan signifikan dalam bidang elektronik. PCB menyediakan platform yang kuat dan andal untuk sirkuit elektronik yang dirancang untuk penggunaan permanen. Tidak seperti breadboard, papan ini cocok untuk aplikasi arus tinggi dan frekuensi tinggi, menjadikannya sangat diperlukan dalam lingkungan profesional dan industri. Baik, kita kembali lagi. Setelah kalian memahami kit Arduino Uno dan beberapa komponen yang diantara logic board, Bapak mengharapkan kalian nanti setelah praktek ini bisa mengenal yang namanya konsep dasar algoritma, pemrograman, struktur bahasa pemrograman, bisa menulis algoritmanya dan notasi algoritmanya, bisa menganalisa data, variabel untuk keperluan pemrograman, juga bisa menulis program, prosedur, tekstual, struktur yang benar dan sesuai best practice-nya, dan bisa menggunakan logika seleksi perulangan pada pemrograman. Baik, kali ini Bapak akan memperkenalkan, menjelaskan tentang sedikit aplikasi yang dimana aplikasi ini adalah kita memakai simulasi, yaitu namanya Tinkercad simulasi, yang mana kita akan membuat simulasi Arduino Uno menggunakan aplikasi Tinkercad. Bapak jelaskan dulu penggunaan aplikasi tersebut.
Setelah masuk, lalu kita klik kelas. Dan kalau yang belum join kelas, klik join kelasnya. Kalau sudah, nanti di sini muncul, kita klik informatikanya, lalu ada desain, create design, klik create design, sirkuit, sekarang kita sudah masuk dalam program simulasi Thinkercad, di mana simulasi ini sama persis dengan Arduino yang nanti secara realnya kita akan gunakan, di mana simulasi aplikasi Thinkercad ini terdiri dari beberapa toolsnya di sini. Di sini biasa toolsnya untuk mengcopy, menghapus dan sebagainya. Ini untuk pewarnaannya, ini untuk garis warnanya, dan ini alat-alatnya. Ini secara basicnya di sini, all-nya di sini. Kita tinggal memilih yang mana. Karena kita membutuhkan akan membuat simulasi Arduino, otomatis kita tinggal cari di sini ada Arduino. Nah, kita masukkan ke sini, kita klik. Bisa juga kalau tidak ketemu, bisa juga di sini cari Arduino, klik ketik aja Arduino Uno R3 atau yang mana saja. Nah, di sini sudah ada, langsung kita klik, pindahkan. Oke, setelah kita pindahkan ke sini, ke medianya, lalu Arduino-nya ini kita buat seperti berdiri. Ya, kita klik ke sini, rotasinya seperti ini. Lalu kita zoom, tinggal scroll atau ini ya, zoom up ya. Kita scroll aja. Nah, di sini ada pin-pin yang akan kita pergunakan. Ini ya. Nah, ini microcontrollernya sama persis dengan Arduino yang secara real time-nya. Lalu di sini di menu ini ada, kalau kita mau membuat, menghapus atau membuat, menduplikasi, tinggal klik Ctrl C, lalu tinggal pas ini seperti itu. Kalau kita pengen menghapusnya, tinggal klik ke sini lalu hapus. Oke, seperti itu ya. Lalu ini menu ini aja note, kita kasih catatan di sini. Kasih catatan, write your note. Kasih catatan di sini. Simulasi Arduino Uno. Nah, seperti itu. Klik aja di mana di sini, seperti taruh seperti itu. Lalu kita klik di sini. Nah, ini akan muncul rotasi. Kita putar, langsung rotasi. Ini namain. Kita bisa namain Arduino Uno 1. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen yang bisa kita ambil. Ya, banyak sekali komponen-komponen di sini. Tinggal dicari aja di sini microbitnya, basicnya Arduino seperti ini. Berbagai macam Arduino. Di sini banyak. Ada microbitnya, terus sirkuit, ada all, semuanya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita membutuhkan lagi yang namanya breadboard atau board logic. Di sini sudah ada breadboard, kelihatan di sini, tinggal kita klik, kita masukkan ke sini seperti itu. Atau kita membutuhkan resistornya, kita klik, kita taruh sini, LED-nya kita klik, kita taruh sini, ataupun yang lainnya seperti itu. Cara membuat simulasi breadboard, otomatis kita zoom,
kita arahkan ke baris secara horizontal. Tandanya bahwa ini horizontal ini nyambung semua dari ujung sampai ujung. Sama seperti ini di bawah ya. Flashnya dari ujung sampai ujung. Beda dengan simulasi untuk vertikalnya. Vertikal ini artinya menyambung. Semua alirannya menyambung ke atas. Nih ya. Sama juga dengan seperti yang di bawahnya. Ini juga nyambung. Seperti ini. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya tinggal kita klik seperti menggunakan resistor, simpan di sini, kita putar dulu seperti ini, tinggal simpan dimanapun disimpan ini ya. Lalu dikoreksi, katode itu min. Nah, cara memutarnya mencerminkan seperti ini, diputar. Nah, kita simpan, mau di sini, mau di sini, mau di sini, terserah. Ya, contoh kita di sini, kita simpan. Nah, gitu. Lalu menyalakannya seperti apa biar hidup? Nah, di sini di Arduino ini ada yang namanya ground. Klik ground, masuk ke sini ya, atau kita taruh karena dia nyambung satu ini, kita taruh sini. Nah, karena ini menyambung ke sini ke resistor, diode LED ini masuk ke resistor, otomatis contoh 13 pin 13 kita klik, terus kita tarik, taruh ke sini. LED-nya kita ganti warna boleh, kita klik, kita ganti warnanya di sini, bisa green, bisa yellow, bisa orange, bisa red, bisa blue, ataupun bisa white. Kita taruh green atau ya green ya, kita taruh green. Bagaimana cara menyalakannya? Secara realnya yaitu dicolokkan ke kabel USB. Nah, karena ini simulasi, pakai simulasi, otomatis di sini ada yang namanya star simulasi. Akhirnya dia menyambungkan kabel USB-nya, lalu lihat di sini light-nya udah menyala, pinnya langsung ke sini dia menyala. Bedanya apa menggunakan resistor dan tidak? Kalau kita buang resistornya, dan langsung ke sini, kita lihat apa yang terjadi. Lihat, di sini menandakan bahwa LED ini over voltase ya. LED ini over voltase. Jadi dibutuhkanlah namanya resistor. Setelah kita klik, ternyata dia menambahkan, anggap aja ini kabel ya, kita menambahkan kabel. Cara mengcancelnya, kita klik di keyboard itu ada ESC, ya, klik aja ESC-nya. Nah, itu untuk membatalkan. Kita klik ke sini, kita pindahkan sini, yang titiknya ya, yang ada titiknya, pindahkan ke sini, lalu ini pindahkan lagi ke semula. Nah, seperti itu kita jalankan. Oke ya, oke. Nah, bagaimana dengan pin yang lain? Contoh, kita pindahkan ke pin 12. Kita nyalakan, jalankan ya. Nah, di sini ini lampu LED-nya nyala, tapi ini LED-nya tidak menyala. Nah, disinilah kita memerlukan yang namanya pembelajaran kode ya. Pembelajaran codingnya kita menggunakan coding, yaitu yang dipakai coding C++. Oke, kita lihat di sini ada codingnya code ya. Kita pindahkan, klik code-nya, kita pindahkan, lalu kita seret, cari teks, lalu continue. Nah, inilah yang disebut dengan kode C++-nya ya.
Kalau kita ingin mempelajari kode untuk Arduino Uno, silahkan ke web Arduino Uno-nya. Itu kita bisa mempelajarinya. Karena kita akan belajar secara dasar, kita akan menyalakan beberapa LED dengan menggunakan kode C++-nya. Oke, kenapa di sini ada bacaan LED built-in? LED built-in ini menandakan ini lampu LED built-in-nya, dan dia identik atau sama dengan ini ground atau dengan pin 13-nya. Di sini ada dua code ya. Satu point setup, yaitu men-setup pin mana aja yang akan dipergunakan. Contoh, ini adalah pin 12. Tinggal kita ganti LED built-in-nya atau kita copy ya di bawahnya, paste. Nah, bloknya yaitu dengan kurung kurawal dan kurung kurawal tutup. Ini satu blok, dia harus diantaranya ini harus dibuatnya ya. Nah, LED built-in yang kedua, karena kita pakai yang 12, kita hapus. Ganti dengan pin 12. Oke, kita jalankan. Nah, LED built-in-nya sudah menyala, tapi ini belum menyala dari LED 12. Karena apa? Kita lihat di sini, kita matikan dulu. Kita lihat di sini, void loop-nya. Ini bloknya, ini blok masuk, blok tutup. Selalu begitu ya. Kita lihat di sini. Di sini digital white LED built-in high. Artinya yaitu mulai dibuka on. Gitu. Delay 1000 berarti white for 1000 milisecond atau 1 detik ya. Delaynya 1 detik. Digital white LED built-in low. Low ini artinya yaitu off. Pinnya di 12, otomatis kita copy aja dari sini. Dari sini kita copy, simpan di sini, kita ganti LED built-in-nya sama seperti ini ya. 12. Kita coba start simulasi. Nah, seperti ini ya. Light-nya nyala, pin 12-nya menyala. Coding yang sangat sederhana. Bagaimana cara kita menerapkan pin-pin ini, pin Arduino ini, untuk biar bisa dieksekusi. Oke, kalian praktekkan dulu satu ini. Baik, sekarang adalah materi terakhir, yang mana ada beberapa latihan, ada contoh di sini.
Kita akan selesaikan bersama dari contoh-contoh ini sesuai dengan step-stepnya. Step pertama itu kita memberikan nama kalian dulu dengan kelas kalian. Lalu step keduanya dan seterusnya sampai step itu selesai. Mari kita kerjakan bersama-sama. Harap kalian untuk fokus ke layar di depan.
Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen tipe data yang sama dalam urutan yang terindeks. Setiap elemen dalam array diakses melalui indeks. Hal itulah yang memungkinkan pengguna dengan mudah mengelola dan memanipulasi sejumlah besar data dengan cara efisien. Dalam C++, array adalah tipe data yang terdiri dari elemen-elemen yang memiliki tipe data yang sama dan diberi nama tertentu. Setiap elemen diidentifikasi oleh indeksnya yang dimulai dari 0. C++ mendukung array satu dimensi dan multidimensi. Array juga bisa berupa array statis, ukuran tetap, atau array dinamis, ukuran yang ditentukan selama runtime.